di situ saya sempat cium bau busuk sekali dari arah suami saya. Jadi kalau suami saya di sebelah kiri, baunya itu dari kiri. Suami saya pindah di sebelah kanan, baunya itu dari sebelah kanan. Pokoknya sekalipun suami saya ada di depan rumah, saya di dalam, baunya itu langsung tercium. Tapi kalau dia pergi, baunya itu langsung hilang. Dan baunya itu tercium mulai dari bau pinggang ya, dari pinggang ke bawah. Dari pinggang ke bawah. Habis sholat isya itu, di situ istri saya sudah berubah sifatnya dari yang biasanya masalah sepele, marah-marah, sedikit lihat saya emosi. Dari situ dia sudah berubah, sudah layaknya kembali normal. Iya. Artinya kan biasanya kalau kita lihat di masyarakat kita, ya, kalau kekhawatiran itu tidak didasari dengan ilmu, biasanya itu larinya salah. Namun, masya Allah, tabarakallah, antum memiliki ilmu agama, sehingga antum ketika khawatir atas ujian yang menimpa keluarga antum tidak lari ke dukun, ya, tidak lari ke paranormal ataupun yang semisalnya. Nah, kita lanjut kembali ke cerita antum. Ketika ruqyah ketiga, setelah minum racikan susu kambing dengan madu plus mandi air bidara, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang Anda rasakan? Setelah itu saya bolak-balik WC, mau buang air kecil, mau buang air besar. Itu, ini minta maaf ya sebelumnya, itu berlangsung sampai sore, pada asar. Oke. Setelah itu pokoknya Dan yang Umi cium bau itu? Iya, di situ saya sempat cium bau busuk sekali dari arah suami saya. Jadi kalau suami saya di sebelah kiri, baunya itu dari kiri. Suami saya pindah di sebelah kanan, baunya itu dari sebelah kanan. Pokoknya sekalipun suami saya ada di depan rumah, saya di dalam, baunya itu langsung tercium. Tapi kalau dia pergi, baunya itu langsung hilang. Dan baunya itu tercium mulai dari bau pinggang ya, dari pinggang ke bawah. Dari pinggang ke bawah. Subhanallah. Setelah itu pada maghrib, di situ kan habis sholat ya. Reaksinya itu habis sholat maghrib kan di situ saya tiba-tiba langsung menggigil yang tadinya ini tidak normal, baik-baik saja. Tapi di situ saya juga belum makan, minum sudah, tapi makannya belum. Setelah itu pada maghrib saya langsung menggigil, dan di situ saya dengan keadaan memakai mukena dan memakai selimut yang tebal itu, saya pun ketiduran. Setelah itu dibangunkan sholat isya, saya langsung sholat. Setelah itu saya sholat isya, selesai sholat isya saya pun lanjut tidur ya. Lanjut tidur, di situ masih dengan keadaan kedinginan, dingin sekali. Sementara di rumah sana panasnya minta ampun. Nah, terus di situ saya tidur, sekitar jam 9 itu tiba-tiba saya bangun tanpa intro, langsung bangun kaget. Di situ saya kepanasan seperti orang yang dibakar. Panas sekali, tapi memang katanya dua beliau yang meruqyah nanti itu kalau memang itu lewat makanan, nanti itu pasti keluarnya via feses gitu kan. Iya. Nah, terus setelah itu saya langsung setelah langsung kepanasan, saya rasa mau bab. Sebelumnya itu saya sempat mimpi keluar dari mulut saya, muntah, dan yang keluar itu bola-bola 3 hitam dari mulut saya. Nah, keesokan harinya sama seperti itu yang saya babkan. Iya. Setelah bab itu saya langsung kembali ke kamar, masih dengan keadaan panas, seperti orang yang dibakar. Saya langsung muntah parah, padahal di situ saya belum konsumsi sama sekali makanan berat, dan yang saya kan cuma minum susu kambing nih sama madu. Iya.
Harusnya yang keluar cairan kan? Kan Iya. dalam 1 hari ini saya tidak konsumsi makanan. Tapi ini parahnya yang keluar semua makanan. Makanan dan itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah setelah muntah itu langsung enakan. Plong, Iya, ringan, langsung plong. Layaknya fitrahnya seorang wanita. ringan ya. Heeh. Ya. Ahyuda, pasca ruqyah selesai semua tahapnya. 1, 2, 3. Iya. Ada perubahan nggak? Mulai dari sikap, ya, raut wajah, ataupun semuanya lah. Alhamdulillah dari situ Abu, setelah proses ruqyah itu, setelah dia muntah, tepatnya pas habis sholat isya itu, di situ istri saya sudah berubah sifatnya dari yang biasanya masalah sepele, marah-marah, sedikit lihat saya emosi. Dari situ dia sudah berubah, sudah layaknya kembali normal, kayak yang Betul-betul saya kenal, ini seperti yang saya seperti kenal ini. yang saya kenal, gitu. ya. Sudah begitu. Dan dari situ juga mimpi yang biasa mimpi buruk itu alhamdulillah sudah tidak ada. Dan memang juga teman yang Meruqyah. bantu meruqyah itu menyarankan sih sama istri terutama dengan saya untuk amalkan zikir pagi dan petang. Dari situ juga, dari zikir pagi dan petang itu biasa juga setelah kita amalkan malam itu misalnya mau tidur, ada juga yang mereka kasih masukan sama kita untuk amalkan amalan sunnah yang seperti membaca ayat kursi. Dan setelah yang kita amalkan itu kadang istri saya mimpi yang mimpi yang apa kemarin Sempat saya mimpi, Sempat mimpi setelah setelah ruqyah itu. di situ saya sempat mimpi Allahualam ya. Tapi kan katanya yang meruqyah itu kalau nanti tuh pasti Allah akan tunjukkan selama kita berdoa kan. Di situ kan bertanya siapa begitu. Nah, setelah ruqyah itu saya mimpi itu saya jalan sama suami berdua, tapi yang diburu itu cuman saya, sama 3 kucing hitam. Itu terus di situ kan kita sudah amalkan ayat kursi, zikir pagi petang. Nah, di situ saya langsung baca ayat kursi dan dalam mimpi itu saya minta tolong ambilkan gunting. Nah, dan di situ itu keadaan saya mimpi tapi tetap berteriak, tolong ambilkan gunting. Nah, di situ saya lihat saya dikasih gunting. Pas saya mau ceritanya mau ini kucing hitam itu mau langsung berubah jadi muka Allahualam. Muka yang orang yang tersangka. Allahualam. Subhanallah ya. Kuasa Tuhan, Masya Allah. Dan singkat cerita, akhirnya setelah itu selesai semua, terus atas izin Allah mungkin dengan proses ikhtiar secara mungkin herbal atau apapun, makanan-makanan yang bisa memicu proses lebih cepat, toh. Nah, akhirnya atas izin Allah ini hasilnya. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah ada yang si kecilin. Nah, tapi setelah itu tidak berhenti di situ sih. Maksudnya masih sering mimpi, tapi sering mimpi juga ular, tapi seolah-olah ada benteng untuk dia tidak bisa masuk ke kita, gitu. Mungkin karena ya itu betul-betul yang zikir pagi petang, jangan pernah lupa sama baca ayat kursi setelah sholat. Iya, luar biasa sekali kisahnya ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan di muka bumi ini bukan semata-mata hanya untuk kita baca, bukan hanya semata-mata untuk kita hafal. Terus bagaimana cara pengamalannya? Banyak, salah satunya untuk metode pengobatan. Atas izin Allah terbukti sendiri sama narasumber kita. Nah, Akhi Yuda,
bisa bagi-bagi tips nggak atau saran kepada teman-teman? Mungkin ada sebagian saudara kita di sana yang sudah lama nikah tapi sampai hari ini belum diberikan momongan oleh Allah. Mungkin ada saran atau nasihat buat mereka biar mereka lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman, untuk saran saya ini, ya, kalau kondisinya seperti saya ini, misalnya curiga ada gangguan atau bagaimana, jangan berobat dia di tempat yang maksudnya yang dibilang salah lah di situ. Jangan berobat ya ke tempat dukun atau tempat-tempat yang salah lah. Saran saya, coba dekatkan ya diri teman-teman kepada Quran dan Sunnah. Teruslah berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Dan teruslah berdoa, jangan berputus asa. Niscaya Allah akan menjawab doa kalian. Sekian, terima kasih. Saran yang bagus sekali. Ya, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita. Ya, semoga Anda yang menonton video kita mendapatkan faedah, wawasannya bertambah, dan ketawakalannya, keyakinannya terhadap Al-Quran dan Sunnah semakin besar. Ya, jika Anda suka video kami, silakan like, subscribe, dan share video-video kami. Ya, kami juga menerima saran dan kritik, ya, demi membangun perkembangan konten kami ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kekurangan yang terdapat dalam diri saya dan narasumber kita, itu semuanya adalah milik kita semua. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.